Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal zalimun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat berjamaah yang semuanya insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tepaja siri pantaraka rasa syukur ngamarajana law risese arjangan na pungala taala. Karena Allah masih memberikan kita sangat banyak kenikmatannya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini adanya iman di dalam hati kita. Sehingga segala pekerjaan dunia kita sininna jamata ko sikolay, jamata ko kantroe, jamata ko darae ko galutta misalnya, semuanya kita tinggalkan. Nasaba angkanay tabba nawareki pungalatala. Alhamdulillah. Salawat andrangi mapasalama dan rialbe kiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi uswatun hasanah dan yang telah membawa kita umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, setiap manusia pasti memiliki yang namanya rahasia, dan tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki yang namanya rahasia. Ketika manusia menyembunyikan sebuah rahasia, nariko rubatau angkanya jumbo di rahasia, ada sesuatu yang tidak perlu atau tidak akan pernah dia ungkapkan, apakah itu berupa keburukan ataukah kebaikannya. Manusia menyembunyikan rahasia adalah untuk menyembunyikan. Tapi berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah perkataan Umar bin Khattab, maka dia mengurutkan Umar bin Khattab, innallaha katama sittata fi sittatin. Maka dia mengurutkan Umar, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan rahasia di dalam 6 rahasia. Jadi bedanya Pak kita itu dengan Allah. Manusia menyembunyikan rahasia itu adalah untuk tidak diketahui oleh siapapun. Allah menyembunyikan rahasia adalah untuk memunculkan hikmah yang luar biasa di balik rahasia yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kepada hambanya. Nah, itu bedanya. Sehingga apakah rahasia Allah yang perlu kita ingat? Jangan sampai kita ternyata terbelenggu di dalam rahasia Allah. Apa itu? Yang pertama adalah innallaha katama ridha fi ta'ah. Sesungguhnya Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan seorang hamba. Na jumpu pungala ta'ala riona rilana aturuna sidiata. Jadi bapak-bapak harus paham harus dipahami makada
detu natama suruga rufatawe sangadin nariona mipungalatala. Allah tidak akan memasukkan surga seseorang kecuali dia ridho. Walaupun kita punya banyak amal soleh, walaupun kita sholat 5 waktu, walaupun kita sering bersedekah, tapi ketika Allah tidak ridho terhadap amal kita, maka tidak ada satupun jalan yang bisa kita lalui untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana caranya mendapatkan keridhaan Allah adalah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa hikmahnya? Maka dan regurta tufan rite hikmana na cupi pungalatala riona, supaya kita tidak menganggap enteng kebaikan walaupun kebaikan itu kecil. Contoh, ada seorang pelacur. Pelacur ini adalah seorang kupu-kupu malam PSK, pekerja seks komersial. Dilihat dari mata manusia dia berlumuran dosa. Dia pergi dari rumahnya tengah malam dan pulang ketika mau azan subuh. Suatu ketika dia mendapati seekor anjing yang sangat haus. Saking hausnya anjing itu dia tidak bisa bergerak. Maka seorang pelacur itu kemudian mengambil air. Dia minumkan sedikit air kepada anjing yang sedang kehausan itu. Berkah daripada kebaikannya. Kebaikan kecil yang dianggap enteng sebelah mata manusia. Berkat itu Allah menerima tobatnya. Dan menjadi salah satu manusia yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan anggap enteng kebaikan itu kecil, Pak. Biasa dari kemamotro kak atau kemapalari oto kak, na engkau wita batu, ada saya lihat batu besar, batu kerikil di tengah jalan, itu saya singgah, saya pindahkan itu batu. Saya bilang jangan sampai ada orang lewat setelah saja kecelakaan. Saya melihat dengan mata kepala, kemudian saya lewati, tidak saya pindahkan. Jangan sampai karena itu mereka kecelakaan. Jadi bapak-bapak, kalau kita lewat di jalan, ada ranting kecil, ada batu, jangan tunggu aparat. Siapa tahu berkah daripada kebaikan kecil kita itu Allah ridho dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Ada itu mengupload ke Facebook, ini jalanan berkerikil, ini jalanan kotor, amanah aparat aja na. Yang ku taplo ina aparai pigo mana yang aparai runtu apalang, aga batu runtu ini dosa. Nah sebab selalu berprasangka buruk terhadap apa yang ada yang kita lihat. Jadi ini yang pertama di walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah ketika Allah ridho. Ini yang pertama. Yang kedua, rahasia yang Allah sembunyikan adalah innallaha katamal ghadaba fil masiyah. Allah menyembunyikan marahnya di dalam kemaksiatan seorang hamba. Apa hikmahnya Allah menyembunyikan marahnya di dalam maksiat? Supaya kita tidak menganggap enteng kemaksiatan walaupun kemaksiatan itu kecil. Ini banyak anggap enteng. Nangga enteng na gerti do cili na anggota na tersinggung na sama culi mi. Tapi tersinggung anggota tak. Jangan sampai karena itu Allah marah. Karena Allah menganggap kebaikan, kejahatan, keburukan yang kecil itu bisa jadi mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, tadampun Kak Maraja, saya beberapa kali ceramah di depan para pejabat. Biasa saya sampaikan bahwa sebagai seorang pejabat hendaklah kita berkata yang baik. Haruslah kita menjaga lisan. Jangan sampai ucapan lisan kita yang membuat hati anak buah kita, yang membuat hati teman kita itu tersakiti. Namu pas sempadaki, namu pas sidakaki, nekke nareko mabadi atin na tawe, macule-cule mita sengaleta, keburukan kecil, tapi jangan sampai Allah murka terhadap keburukan kecil yang kita lakukan itu. Makanya seorang pepatah mengatakan, ketika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi ketika lisan melukai hati, kemana obat akan dicari. Jadi jangan menganggap enteng keburukan. Seorang yang ahli ibadah, seorang yang ahli sedekah, nakurungi coki nari le nakamarae gara-gara ero mate cokina, malupui cokina sehingga mate,
fasempajangi tapi maka dia pun Allah Ta'ala tamu ke neraka. Nah sabak gara-gara iko cokimu di nandri letu imate cokina di nurus. Nah itu perumpamaan. Jadi ini yang kedua, jangan menganggap enteng keburukan yang kecil itu. Yang ketiga, innallaha katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di dalam bulan suci Ramadan. Tak terasa 65 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang keempat, innallaha katamal mauta fil umuri. Allah menyembunyikan kematian seorang hamba di dalam umur manusia. Apa hikmahnya? Adalah supaya kita manusia selalu berjaga diri, selalu mewanti-wanti datangnya kematian. Jadi Allah menyembunyikan rahasia kematian di dalam umur manusia. Bukan Allah menyembunyikan kematian di dalam kecelakaan manusia, tidak. Tapi Allah menyembunyikan ajal manusia di dalam umur manusia itu sendiri. Jadi beberapa teman saya Pak, sana dia mau Pak, ada teman alia juga, teman menghafal juga, malu mupi ke sini mati. Maka daka ya ku itahan di sana nabitta baina sittina wa sab'ina min umuri falau nganna 60 tahun 70 tahun maka daka maginya sama na mega anak malori ala nyawana. Sehingga saya bertanya kepada guru ta, maka dia guru ta, ya sangnya takaran tergantung Allah. Allah ingin melebihkan atau mengurangi. Ketika Allah mengurangi, maka Allah mendiskon umur kita. Tapi ketika Allah menambahkan dari takaran itu, maka Allah memberikan kita bonus umur yang luar biasa. Jadi jangan pernah menganggap enteng yang namanya kematian. Yang keempat. Yang kelima, innallaha katama auliya'a fima bainan nas. Allah menyembunyikan walinya, Allah menyembunyikan kekasihnya di antara manusia. Makanya apa hikmahnya? Maka dari gurta hikmahnya adalah jangan kita menganggap enteng manusia. Mohon maaf, bisa jadi kita seorang PNS, bisa jadi kita seorang guru, bisa jadi kita seorang anggota dewan misalnya. Ketika kita melihat seorang pemulung dan kita katakan saya lebih baik dari dia, jangan dulu mengatakan seperti itu. Mengapa? Karena mungkin saja seorang pemulung pun bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Nulai idi PNS ki, nulai idi guru ki, nulai idi misalnya pejabat ki, nekya gara-gara iro jabatata nama kutu ki mas sempajang, na gara-gara iro jabatata makutu ki mabere jama, makutu ki masidap kata bi ada pemulung yang jam 3 malam moto masa paya tahajud melodori pungala taala epuang memang madulu atau tongal dinoku nekya ajalalu nang kamu kasiasi kamato resrimon-rimu puang. Bisa jadi. Makanya saya bisa katakan Pak, aja taita ustaz kak, aja taita pandrita kak, misalnya ada seorang ustaz yang luar biasa, seorang ulama belum tentu wali. Mengapa? Karena wali itu adalah seorang yang memang luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyembunyikan walinya di tengah manusia. Jadi jangan anggap inti orang Pak di. Sebelum corona menyerang, saya dari Sinjai musabaqah tilawatul Quran. Saya satu rumah, satu kamar, seorang yang tunanetra. Maka matamu apakah bisa melihat? Saya hanya bisa melihat tapi hanya cahaya. Apa kamu tidak melihat ada mobil di depan? Saya lihat hanya bayangan hitam, tapi saya tidak tahu itu mobil atau bukan. Saya kagum terhadap dia, bukan kagum karena dia tunanetra, tapi saya kagum adalah walaupun dia seorang tunanetra, tapi masya Allah tabarakallah, dia memiliki suara yang indah dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Sampai-sampai dia diberikan hadiah juara 2 musabaqah tilawatul Quran cabang tilawah. Kemudian saya bilang dalam hati, betapa banyak orang yang bangga terhadap penglihatannya sempurna, berapa banyak orang yang bangga terhadap penglihatannya, pendengarannya, mulut yang sempurna, tapi ternyata dia bangga hanya di dunia. Saya sungguh kagum, ada orang yang sudah matanya tidak sempurna, tapi dia tetap melantunkan ayat suci Al-Quran. Makanya jangan pernah menganggap enteng manusia. Yang terakhir, innallaha katama salatil wusta fi salatil khamsi. Allah menyembunyikan salat yang paling utama di dalam 5 salat dalam satu hari satu malam. Perlu kita pahami,
Maka dari dalam 5 waktu Pak ada satu sempajang angka di sempajang imala de apalan dari sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Allah menyembunyikan itu 5 sholat. Dalam 5 sholat itu ada satu sholat yang luar biasa pahalanya. Ada satu sholat yang luar biasa pahalanya. Siapakah yang tahu itu? Allah. Makanya dikatakan innallaha katama. Allah menyembunyikan sholat yang terbaik di dalam 5 sholat dalam 1 hari 1 malam. Ada yang mengatakan sholat isya wusta, ada yang mengatakan sholat pertengahan, sholat zuhur. Banyak pendapat. Tapi intinya nariko meloki runtu apala melupur sisina Allah Ta'ala. Jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah dalam 5 kali sehari semalam. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اكشف عنا الكورونا. اللهم اكشف عنا الكورونا. اللهم اكشف عنا الكورونا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.